790 lebih. Hanya 790 lebih itu. Halo, salut. Gimana kabarnya teman-teman? Wah, kita udah lama nih nggak ketemu lagi ya, dikarenakan aku ada beberapa hal. Nah, jadi teman-teman, untuk konten kali ini aku akan bahas mengenai prodi baru dan fakultas baru di Universitas Negeri Semarang, atau biasa kita singkat UNES. Jadi buat teman-teman nih, para pejuang FK gitu kan. Nah, UNES membuka prodi baru dan kebetulan kemarin langsung membuka di jalur mandiri, khusus di Fakultas Kedokteran dan khusus untuk prodi kedokteran. Kemarin UNES buka di bulan Agustus. Jadi, nah di konten ini aku mau informasiin detail banget mengenai informasi kedokteran ini. Nah, buat teman-teman nih yang ngejar kedokteran, wajib tonton video ini sampai habis, dikarenakan ini akan ada informasi-informasi yang belum lengkap disampaikan di websitenya. Nah, buat teman-teman juga yang mau lihat-lihat di websitenya di UNES ya, nah teman-teman boleh cek di description box-nya. Oke. Kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi teman-teman, untuk kedokteran ini ya, kedokteran UNES khususnya, kemarin itu dibuka pada tanggal 1 Agustus, mulai 1 Agustus sampai 10 Agustus kalau tidak salah ya. Nah, untuk kemarin kuota pendaftarannya itu, kuota pesertanya itu hanya 50 saja. Jadi untuk 50 calon mahasiswa baru di jalur mandiri. Nah, untuk tahun depan apakah ada di jalur-jalur lainnya? Nah, kabar baiknya teman-teman, buat kalian yang mau ngejar di FK UNES ataupun FK lainnya sih sebenarnya, cuman ini khusus FK UNES. Nah, akan dibuka di jalur-jalur lainnya seperti SNBP, SNBT juga. Jadi teman-teman dipersiapkan dari sekarang kalau misalkan teman-teman mau daftar di FK UNES. Jadi nanti FK UNES akan membuka FK di jalur SNBP dan juga SNBT. SNBP yaitu jalur prestasi nilai raport, dan yang kedua itu SNBT itu UTBK tes tulis, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman persiapkan ya. Nah, ini pastinya kalau untuk peraturannya itu, ketentuannya itu mengikuti di jalur tersebut, SNBP atau SNBT seperti itu. Kemudian akreditasinya itu, Kak, akreditasinya apa gitu kan, karena ini prodi baru gitu kan. Nah, teman-teman, terus banyak nih di sosial media, di akun sosial media UNES gitu, ketika ada informasi mengenai FK ini, terus banyak yang bilang, wah mending FK universitas lain gitu kan, dikarenakan universitas lain akreditasinya sudah bagus, misalkan udah B, udah A, misalkan, atau unggul gitu kan. Karena itu kan udah pada lama membuka prodi kedokterannya, sedangkan UNES ini baru tahun ini gitu kan, ataupun teman-teman nanti kan tahun depan ya gitu kan. Nah, teman-teman jangan khawatir, karena sebelum dibukanya prodi baru ini ada ketentuannya bahwa kalau misalkan mau membuka prodi baru khususnya kedokteran, karena kedokteran itu banyak sekali prakteknya gitu kan, harus peralatan segala macamnya itu harus dipersiapkan, dan ada pokoknya seperti itu. Nah, teman-teman gak usah khawatir, karena semua itu sudah dipersiapkan oleh UNES. Jadi untuk prodi kedokteran ini, ketika sekarang pembukaan awal ataupun prodi baru ini udah mendapatkan setidaknya akreditasi baik, teman-teman. Namun untuk ini akan bisa lebih bagus lagi, misalkan beberapa tahun ke depan ataupun 2, 3, 4 tahun ke depan. Nah, teman-teman nggak usah khawatir ya teman-teman. Jadi ini udah minimal akreditasi B,
kok Kak so tahu banget gitu kan? Enggak teman-teman, aku udah menyimak informasinya dari UNES-nya sendiri yang menginformasikan bahwa akreditasinya itu sudah mendapatkan akreditasi minimal B, karena UNES sendiri sudah menyiapkan segala macamnya untuk prakteknya, dosennya juga. Dosennya itu udah banyak teman-teman, udah sekitar 20-an lebih. Jadi untuk itu nggak usah dikhawatirin lagi ya teman-teman. Jadi udah dipersiapkan. UNES juga nggak asal-asalan juga, karena kan ada segala macam yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum disahkannya dibuka prodi ini gitu kan, dari Kementerian Kesehatan juga ataupun dari segala macamnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus ada yang nanya lagi, banyak banget sih sebenarnya, ini banyak banget Kak, kalau misalkan pengen yang pakai KIP kuliah gitu kan. Nah teman-teman, kabar baiknya buat kalian yang pengen pakai KIP kuliah, nah bisa teman-teman, baik itu di jalur SNBP, SNBT, dan juga jalur mandiri. Nah untuk FK UNES sendiri, UNES memberi kesempatan buat kita semua yang kurang mampu khususnya untuk mendaftar sebagai peserta pendaftar KIP kuliah, seperti itu. Jadi teman-teman, buat teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman pengen ada bantuan dari pemerintah khususnya untuk biaya perkuliahan, nah teman-teman bisa mengajukan KIP kuliah nanti, seperti itu. Jadi UNES itu terbuka banget buat teman-teman yang kurang mampu, seperti itu ya teman-teman. Jadi gitu. Nah untuk kemarin yang jalur mandiri juga sebenarnya masih bisa pakai KIP kuliah kalau misalkan kuota KIP kuliah di UNES-nya itu masih ada. Namun sayangnya kemarin sepertinya kurang tahu juga sih, karena KIP kuliah tahun ini tuh kuota KIP kuliahnya menurun drastis banget yang dikasih dari Puslapdiknya gitu kan, Kemdikbud Risteknya, karena ada penurunan kuota KIP kuliah dari sananya, seperti itu teman-teman. Nah sekedar memberitahu juga sih buat kalian yang, karena aku memang mengedukasi atau menginformasikan buat kita semua pejuang mahasiswa KIP kuliah gitu kan. Jadi pastinya aku akan ada selipkan informasi-informasi mengenai KIP kuliah gitu kan di setiap konten, kalau misalkan kontennya mengenai perkuliahan, seperti itu. Nah untuk KIP kuliah itu di UNES tahun ini itu diberikan kuota KIP kuliah dari pemerintahnya itu sekitar 790 lebih, hanya 790 lebih. Itu kan se-universitas, sedangkan mahasiswa barunya itu 10 ribuan lebih gitu kan. Jadi ya rebutan teman-teman, seperti itu ya. Nah sedangkan di tahun sebelumnya, itu tahun 2022 itu banyak sekali kuota KIP kuliahnya. Berapa teman-teman? Nah kuotanya itu 1.800 lebih teman-teman. Jadi setengahnya banget gitu kan, dikuranginnya gitu kan, dikasih kuota KIP kuliahnya. Nah untuk kemarin juga untuk biaya pendaftaran jalur mandiri FK ini sama halnya dengan jalur-jalur lainnya di prodi lainnya, maksudku, yaitu 300 ribuan. Nah kayak gitu teman-teman. Untuk informasi lebihnya kita cek atau teman-teman boleh sambil cek juga di laman UNES-nya ya, di UNES admission-nya, seperti itu teman-teman. Jadi gitu ya. Nah untuk informasinya seperti itu teman-teman untuk FK UNES ini. Semoga teman-teman nggak ragu lagi misalkan, aduh ini akreditasinya. Udah aku jawab, udah aku informasikan bahwasanya minimal UNES sudah mendapatkan akreditasinya B, baik ya teman-teman. Namun ini masih penetapan sementara sepertinya ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah sekarang ada informasi yang lebih penting lagi untuk rasio pendaftar dengan ataupun keketatannya ya, berapa gitu kan. Kemarin yang daftar di
FK UNES di jalur mandirinya berapa. Nah, aku hanya bisa menginformasikan yang jalur mandirinya saja, dikarenakan sudah aku dijelasin tadi bahwa baru di UNES baru buka FK di jalur mandirinya seperti itu. Jadi kemarin aku dapat datanya itu pendaftarnya sekitar 3.500-an. 3.500-an ya. Pendaftarnya 3.500-an, sedangkan kuota bangkunya itu atau kuota mahasiswanya itu hanya 50 orang saja kuotanya itu. Jadi kalian rebutan banget gitu kan kemarin. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi 3.520-an lebih yang kuotanya itu hanya 50 orang aja gitu kan teman-teman. Berarti saingannya banyak banget. Ini karena baru dibuka juga prodi ini udah banyak pendaftarnya, karena memang udah FK ini paling diincar teman-teman gitu kan, khususnya teman-teman yang saintek gitu kan, anak-anak IPA seperti itu. Nah, aku juga ada informasi bahwa kemarin anak SMA IPS juga bisa daftar teman-teman. Jadi teman-teman misalkan, aduh aku IPS tapi pengen nih, boleh banget, asalkan teman-teman bisa benar-benar mengikuti perkuliahan dengan baik. Kemudian juga nanti katanya akan ada tes untuk kedokterannya gitu. Aku kurang tahu ya, karena aku bukan anak saintek dan aku bukan anak kedokteran, aku hanya anak bahasa teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kayak gitu ya teman-teman untuk informasi seputar FK UNES. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih detailnya lagi, nah kalian cek aja di linknya di description box. Nah, di sana teman-teman klik aja. Nah, buat teman-teman yang belum follow IG aku, follow dulu. Misalkan kalau mau sharing ataupun apa, teman-teman kalau ada endorse, enggak ya, canda. Kalau misalkan ada apapun, boleh teman-teman DM aja. Follow dulu tapi. Oke, segitu mungkin untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang udah stay terus nonton konten ini. Semoga bermanfaat banget ya. Ya, begitu. And see you next time. Bye-bye. A bientôt.